Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini kita ulas berita, Ded, ya. Iya. Dan seperti biasanya ulas berita saya selalu bersama Dedu Sendra ya, redaktur pelaksana Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan syuting ulas berita malam hari ini dilaksanakan di sela-sela proses editing ya, koran Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan kita tadi udah sepakat ya, kembali kita ulas berita tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel. Yeah. Dan kita akan mengutip statement dari Pak Susno Duaji, ya, mantan Kabar Eskrim Mabes Polri, yakni permintaan kepada Kejati untuk menelusuri aliran uang dalam perkara dugaan korupsi ini. Yeah. Dan ulas berita kita hari ini masuk edisi ke-240 Minggu 27 Oktober 2024. Dan berita tentang permintaan Pak Susno Duaji kepada Kejati tentang aliran uang itu sudah terbit, ya? Iya, Kak. Di koran sn.com. Mungkin Dedi bisa mengulasnya, silakan Dedi. Ya, nama perkara ini yakni dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara tahun 2010 sampai dengan 2014 di wilayah Provinsi Sumsel yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 488 miliar lebih, di mana perkara tersebut dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel, Kak, ya. Memang terkait perkara tersebut Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel dan mantan Kabar Eskrim Mabes Polri meminta agar Kejati Sumsel mengejar terkait aliran uang dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Hal itu dikatakan Pak Susno Duaji mengingat dugaan jumlah kerugian negara yang cukup besar, maka Pak Susno Duaji meminta agar penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel yang melakukan proses penyidikan dapat mengungkap siapa saja para pihak yang menerima aliran uang dalam dugaan kasus tersebut, termasuk siapa saja pihak-pihak yang mengalirkan uang terkait dugaan kasus korupsi batubara tersebut, Kak. Oke, ya, bicara tentang uang, kita bicara juga tentang nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi ini, ya. Pertama kali Kejati Sumsel itu mengungkapkan jumlah kerugian berapa waktu itu, Den? Waktu pertama 555 miliar, Kak. Kemudian dari hasil audit BPKP ya, BPK diralat itu berapa, Den? 488 miliar. Itu ada terjadi selisih ya. Dan kerugian negara itu menganut atau memakai yang audit dari BPK, ya. Kemudian masih bicara tentang uang dan aliran uang ini, ya. Itu ada permintaan Pak Susno Duaji kepada Kejati Sumsel untuk menelusuri TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Dan beritanya udah beberapa kali kita buat, ya. Iya, Kak. Mungkin salah satu beritanya bisa Dedi ulas, silakan. Ya, dalam perkara dugaan kasus korupsi batubara tersebut, Kak, ya, memang Pak Susno Duaji pernah berkomentar meminta agar Kejati Sumsel menelusuri terkait tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut, di mana menurut Pak Susno Duaji yang selaku tokoh masyarakat Sumsel dan juga mantan Kabar Eskrim Polri, bahwa menurutnya dalam mengungkap TPPU tersebut, Pak Susno Duaji mengungkapkan jika untuk pelaku TPPU adalah pihak yang mengalirkan uang. Makanya menurut Pak Susno Duaji, definisi dalam TPPU ini berawalan dengan kata me, Kak, ya, di mana Pak Susno Duaji mengatakan bahwa awal kata me tersebut ini mentransfer, membelanjakan, dan mengaburkan asal usul. Dari itulah kisi-kisi tersebut mungkin diberikan oleh penyidik agar penyidik dapat mengungkap terkait TPPU tersebut, Kak, ya. Apalagi Pak Susno Duaji menilai dalam perkara ini jumlah kerugian negaranya cukup besar sehingga dia meminta Kejati Sumsel mengejar terkait TPPU itu, Kak. Tapi dalam pemeriksaan selama ini untuk tindak pidana pencucian uang atau aliran uang sudah diungkap belum oleh Kejati, Den? Asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Umar Yadi SMH, Kak, ya, yang juga pernah kita konfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr. Yulianto SMH bahwa terkait TPPU tersebut Kejati Sumsel masih mendalami, Kak, ya, memproses terkait penerapan tindak pidana pencucian uang dalam dugaan kasus korupsi batu bara di Sumsel ini. Namun hingga kemarin terakhir tahap 2 dilakukan, Kak, ya, di mana tahap 2 ini tim jaksa penyidik melimpahkan
berkas perkara para tersangka ke tim jaksa penuntut umum. Kita konfirmasi ulang ke Kasipenkum Fani Yulia Kasari SMH bahwa menyampaikan bahwa soal TPP itu masih dilakukan pendalaman, Kak. Artinya belum naik ke tahap penyidikan. Dari info Kejati ya, ada bukti transfer yang memperkuat untuk penetapan tersangka dan melakukan penahanan ya. Dan ini pernah diungkapkan oleh Aspitsus ya. Silakan Dedi. Ya, Aspitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH, Kak, ya, di mana saat rilis tahap 2 6 tersangka dalam dugaan kasus batubara di Sumsel ini mengungkapkan bahwa dalam perkara tersebut memang ada bukti terkait transfer, Kak, ya, transfer aliran uang, di mana hal tersebut dikatakan Umaryadi SMA selaku Aspitsus hasil dari proses penyidikan yang selama ini telah dilakukan. Namun Aspitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMA belum mengungkap, Kak, ya, maksudnya bukti transfer tersebut bentuk apa, kemana saja alirannya. Namun Umaryadi SMA menegaskan semua itu akan terungkap dalam persidangan, Kak. Oke ya, penonton SN yang penasaran dengan berita yang kita ulas malam hari ini masih bisa membacanya ya, di koran sn.com. Lanjut ulas berita lagi kita ya. Iya, Kak. Dan di Kejati sendiri tidak ada pemeriksaan saksi lagi ya. Iya. Dan kemudian dari keterangan Kejati tidak ada penambahan tersangka baru ya. Iya, Kak. Tentang tidak ada penambahan tersangka baru, bagaimana statement dari Kejati? Silakan Dedi. Ya, keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, Kak, ya, bahwa perkara ini kan sudah dilakukan tahap 2 di mana tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel telah menyerahkan para tersangka ke tim jaksa penuntut umum, di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel bahwa dengan tahap 2 tersebut maka berkas perkara ke-6 tersangka sudah siap, Kak, ya, karena sebelumnya telah dinyatakan P21 atau lengkap oleh tim jaksa penuntut umum. Dari itulah Kasipenkum Fani Yulia Kasari mengatakan bahwa tidak ada penambahan tersangka dalam perkara tersebut, di mana tersangkanya hanya 6 tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan. Terkait saksi-saksi, emang para saksi tidak lagi dipanggil oleh tim jaksa penyidik Kejati Sumsel, di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel saksi-saksi ini nantinya akan dihadirkan di persidangan, Kak, ya, secara bergilir yang akan dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum. Oke, Den, ya. Untuk 6 tersangka yang sudah ditahan, Den, ya. Itu walaupun sudah ditahan masih terus diperiksa, Den, ya. Ya, terakhir. Dan beritanya pernah kita buat, Den, ya. Mungkin Dedi bisa mengulasnya, silakan Dedi. Ya, Kak, saat itu tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan para tersangka lebih dari 1 kali, Kak, ya. Hal tersebut emang dibenarkan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, di mana saat diwawancari oleh Suara Nusantara dan koran sn.com, Fani Yulia Kasari mengungkapkan bahwa pemeriksaan para tersangka yang dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 kali tersebut dalam rangka melengkapi berkas perkara masing-masing tersangka, Kak, ya, di mana untuk melengkapi berkas perkara tersebut makanya masing-masing tersangka dilakukan pemeriksaan yang kemudian hasil dari pemeriksaan para tersangka tersebut dituangkan dalam berkas perkara dan selanjutnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum hingga berkas perkara akhirnya dinyatakan lengkap atau P21, Kak. Oke, Dan, ya, perkara ini sendiri salah satunya bermula dari PT apa namanya ini, Den? PT Andalas Barat Sejahtera, Kak. Itu mengambil lahan ya, eksplorasi milik PTBA, hingga negara dirugikan, ya. Dan ini ada keterangan Kejati, Den, ya? Ya. Apa keterangan Kejati terkait hal ini? Silakan, Dedi. Keterangan Kejati terkait hal tersebut disampaikan oleh Aspitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH, Kak, ya, di mana ketika itu Umaryadi SMH menyampaikan modus operandi dalam perkara tersebut. Diungkapkan Umaryadi SMH bahwa PT Andalas Barat Sejahtera yang merupakan perusahaan milik swasta dengan struktur kepengurusan perusahaan yang selalu berubah-ubah pada tahun 2010 sampai dengan 2013 telah sengaja melakukan kegiatan penambangan di izin luar usaha pertambangan operasi produksi atau IUP milik perusahaan tersebut dan masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi milik BUMN PT Bukit Asam Tbk atau PTBA, Kak. Bicara tentang wilayah eksplorasi yang diambil oleh perusahaan ini, Dan, ya, tentu tidak terlepas dari titik koordinat izin usaha pertambangan, Dan, ya. Dan terkait masalah ini pernah ada statement dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji. Dan pernah kita buat berita, Dan, ya. Iya, Kak. Dan tentang pengawasan, ya. Tentang titik koordinat ini juga ada statement juga dari Pak Susno. Iya. Silakan, Dedi.
Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Reskrim Polri Kak ya, mengungkapkan untuk yang mengetahui titik koordinat di lokasi izin pertambangan perusahaan swasta yang diberikan, yang ini ada kepala dinas Kak ya, kepala dinas dan juga aparat, di mana aparat ASN maksudnya, di mana menurut Pak Susno Duaji, kepala dinas dan aparat ASN inilah yang melakukan pengawasan di lapangan, di mana kepala dinas dan aparat ASN ini mengetahui titik-titik batas-batas lokasi terkait izin pertambangan yang diberikan. Selain itu Pak Susno Duaji juga mengatakan bahwa kepala dinas bersama aparat ASN yang di lapangan yang mengetahui apakah perusahaan-perusahaan batubara, perusahaan swasta batubara yang diberikan izin ini membayar retribusi atau tidak Kak. Maka dari itu yang mengawasi di lapangan yakni kepala dinas dan juga aparat ASN yang ada di lokasi atau di lapangan. Ada juga permintaan Pak Susno untuk mengungkap modus operandi dari perkara dugaan korupsi ini, Ded ya. Yeah. Dan pernah kita buat berita juga, Ded ya. Yeah. Apa statement Pak Susno itu, Ded? Silakan. Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Reskrim Polri Kak ya, dirinya meminta agar diungkap bagaimana modus operandi dugaan korupsi pertambangan batubara ini Kak ya. Dari menurut Pak Susno Duaji bahwa Kejati Sumsel mesti mengungkap modus operandi tersebut. Selain itu Pak Susno juga mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kejati Sumsel dalam mengungkap dugaan kasus korupsi batu bara ini patut dihargai Kak. Kemudian masih terkait perkara dugaan korupsi ini, Ded ya. Iya, Kak. Untuk persiapan persidangan itu sudah ada tim JPU ya. Iya. Dan beritanya sudah kita terbitkan, Ded ya. Sudah Kak. Pada Sabtu kemarin. Apa beritanya, Ded? Silakan, Dede. Ya, dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari Kak ya, terkait segera dilimpahkannya berkas perkara ke-6 tersangka dalam perkara dugaan kasus korupsi ini ke Pengadilan Tipikor Palembang. Dikatakan Fani Yulekasari SMH bahwa Kejati Sumsel memang saat ini telah membentuk tim jaksa penuntut umum yang nantinya akan menyidangkan ke-6 tersangka di persidangan Kak ya. Di mana menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH bahwa tim JPU tersebut terdiri dari jaksa dari Kejati Sumsel dan juga dari jaksa dari Kejari Lahat Kak. Oke, dan biasanya persidangan nanti terbuka untuk umum, Ded ya? Iya Kak. Dan untuk penonton SN, tim redaksi SN juga akan membuat beritanya update beritanya dari setiap sidang. Dan silakan tunggu di koran sn.com. Oke, lanjut ke ulas berita perkara dugaan korupsi batubara ini, Ded ya. Yeah. Dan kita berterima kasih kepada Pak Susno Duaji, Ded ya, yang seringkali berstatement dan komentar terkait dugaan korupsi ini ya. Ada apresiasi Pak Susno Duaji kepada Kejati Sumsel yang sudah bekerja keras ya mengungkap dugaan korupsi ini ya, dan perkara dugaan korupsi lainnya ya. Kemudian ada seringkali komentar-komentar Pak Susno setiap update perkembangan dugaan korupsi ini ya. Dan Pak Susno secara khusus pernah berkomentar tentang peran kepala daerah saat perkara dugaan korupsi ini terjadi yang mengeluarkan izin usaha pertambangan. Dan beritanya sudah beberapa kali kita terbitkan, Ded ya. Iya Kak. Mungkin Dedi masih ingat, silakan. Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel mengungkapkan Kak ya bahwa izin tambang tersebut memang dikeluarkan oleh kepala daerah yang menjabat saat itu. Namun Pak Susno Duaji menjelaskan bahwa terkait pengawasannya ada di lapangan yakni kepala dinas dan aparat yakni ASN Kak ya. Dan dari itulah Pak Susno Duaji menegaskan bahwa kepala daerah yang menjabat saat itu tidak mengetahui. Selain itu Pak Susno Duaji juga menjelaskan bahwa di lapangan ini kan kepala dinas yang mengetahui titik koordinat dan batas-batas terkait izin pertambangan yang diberikan. Apabila izin terkait pemberian izin tersebut diparap oleh kepala dinas, masa si bupatinya menolak begitu maksudnya Kak. Dari itulah Pak Susno memberikan komentarnya bahwa kepala daerah tidak mengetahui terkait dugaan kasus korupsi batubara ini Kak. Oke, dan ya ada penonton SN ya yang bertanya
tentang bagaimana Lensa SN mewawancarai Pak Susno Dwaji ya. Ya. Ini secara khusus saya sebagai pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com kerap berkomunikasi lewat telepon ya, lewat WA dan bertemu langsung untuk meminta komentar terkait beberapa masalah dugaan korupsi di Sumsel ya. Karena Suara Nusantara dan Koran SN.com ini lebih intens ya membuat berita korupsi, tentunya berita yang berbau dugaan korupsi yang sering kami mintai komentar kepada Pak Susno. Tadi terakhir kita bicara tentang peran kepala daerah dan kepala daerah yang mengeluarkan izin usaha pertambangan saat dugaan korupsi ini terjadi pernah kita wawancarai dan saya yang mewawancarainya langsung, tapi ada statement singkat dari yang bersangkutan bahwa beliau menghormati penyidik yang sedang bekerja. Lanjut ulas berita kita dan kita tinggalkan perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel ya, dan kita masuk ke sesi kedua ulas berita kita malam hari ini, edisi 240 Minggu 27 Oktober 2024. Dan kita akan membahas perkara dugaan korupsi Jargas ya. Dan minggu lalu ada sidang terakhir, tanggal berapa sidangnya sidang terakhir digelar di Pengadilan Tipikor Palembang pada Senin 21 Oktober 2024 ya. Perkembangan terkininya waktu persidangan silakan Dedi. Ya, dalam persidangan tersebut tim jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ya, di mana saksi yang dihadirkan ya ini mantan wali kota Palembang. Di mana perkara ini kita sebutkan terlebih dahulu, ya ini dugaan korupsi proyek pekerjaan penyambungan jaringan instalasi pipa jaringan gas atau Jargas Alam tahun 2019 pada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya atau PT SP2J BUMD Pemkot Palembang yang rugikan negara sebesar 3,9 miliar. Di mana dalam persidangan tersebut tim jaksa penuntut umum menghadirkan mantan wali kota Palembang yang menjabat saat itu untuk bersaksi untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk 4 terdakwa yang terdiri dari mantan direktur utama PT SP2J, kemudian mantan direktur operasional PT SP2J, kemudian terdakwa yang merupakan mantan direktur keuangan PT SP2J, dan terakhir ya ini terdakwa mantan direktur umum PT SP2J. Kemudian di persidangan terungkap ya saat hakim bertanyakan tentang nilai proyek ya. Ya Kak. Senilai berapa Den? 22,5 miliar Kak dari penyertaan modal. Yang harusnya itu ditenderkan dan diumumkan ya, atau dilelang ya. Tapi ternyata swaklola atau ditunjuk langsung. Dan ada terungkap dalam persidangan ya. Semuanya berawal dari perwali. Benar itu Den? Iya Kak. Apa yang diungkap dalam persidangan tersebut? Silakan Dedi. Ya, dalam persidangan tersebut Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH mencecar saksi yang merupakan mantan wali kota Palembang tersebut terkait proyek pembangunan Jargas yang menggunakan dana penyertaan modal sebesar 22,5 miliar, di mana menurut hakim dana sebesar tersebut harusnya bukan dilakukan swaklola namun ditender. Dari itulah di persidangan terungkap jika ada perwali nomor 3 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh mantan wali kota Palembang yang menjabat saat itu sehingga perwali tersebut menjadi patokan oleh para terdakwa yang merupakan dari pihak PT SP2J untuk melakukan proyek Jargas ini menggunakan swaklola Kak. Oke, sangat disayangkan sekali ya. Dan kemudian terungkap juga bahwa proyek ini dilaksanakan ada kaitannya dengan janji politik ya. Dan terungkap dalam persidangan. Silakan Dedi membahasnya. Ya, mantan wali kota Palembang tersebut memberikan keterangan bahwa pembangunan Jargas ini merupakan program prioritas karena janji politiknya saat kala itu dirinya mencalonkan sebagai wali kota Palembang Dari itulah mantan wali kota Palembang tersebut mengakui bahwa dirinya yang menerima surat permohonan terkait penyertaan modal yang diajukan oleh PT SP2J. Bahkan mantan wali kota Palembang tersebut juga mengakui bahwa dirinya yang menyurati DPRD terkait untuk penggunaan anggaran penyertaan modal 22,5 miliar tersebut Kak.
di sini semangatnya dari mantan wali kota tersebut menyurati dan memperjuangkan proyek tersebut menjadi pertanyaan hakim, Dedi ya. Apa pertanyaan hakim waktu itu? Silakan, Dedi. Ya, hakim, Ketua Majelis Hakim Fitriadi mempertanyakan ya mengapa begitu semangatnya saksi yang merupakan mantan wali kota Palembang tersebut menyurati DPRD Palembang agar menyetujui anggaran penyertaan modal 22, miliar tersebut untuk PT SP2J. Di persidangan mantan wali kota Palembang tersebut mengakui karena Jargas ini kan adalah program prioritasnya, Kak ya. Program prioritasnya sehingga yang juga program janji politiknya, dari itulah dirinya begitu semangat untuk mengajukan anggaran tersebut, Kak. Namun hakim juga menanyakan mengapa itu program prioritas namun dugaan korupsi tersebut terjadi, Kak ya, di mana dikatakan mantan wali kota Palembang tersebut jika dirinya tidak mendapatkan laporan dari pihak Dewan Pengawas di PT SP2J sehingga proyek tersebut terkait proyek tersebut dirinya tidak mengetahui pelaksanaannya, Kak. Dan ada statement BUMD PT SP2J selalu untung, Ded ya. Ya. Ini sangat berbalik ya. Berbalik. Ternyata terjadi perkara dugaan korupsi ini. Sudah cukup panjang kita ulas berita, Ded ya. Iya, Sesi pertama kita bahas perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel ya. Yang selalu viral ya. Dan sesi kedua tentang terkini dari persidangan dugaan korupsi Jargas. Dan kita sepertinya udah di ujung ulas berita, Ded ya. Kita selalu mengucapkan terima kasih kepada penonton SN yang begitu apresiasi kepada kita, Ded ya. Yang menonton tayangan ulas berita ya. Silakan mengajukan usul untuk tema ulas berita dan tamu podcast yang akan kita hadirkan ke Instagram Koran SN. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quotes kita malam hari ini adalah lebih baik kita berterus terang tapi itu pedih ketimbang kita diam tapi berkhianat. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.